Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Khalil, masih di podcastnya alumni Al-Azhar Solo, Al-Azhar Menyapa. Episode kali ini ketemu dengan salah satu alumni ini yang paling saya cari nih, most wanted ini alumni ini ya. Paling saya cari, pengen saya dudukkan di sini untuk podcast dengan kita. Yusuf. Ya. Gimana Sob, kabarnya Sob? Nah, alhamdulillah baik, alhamdulillah. Iya. Ini wah, Yusuf Rais Wicaksono, OKKBK, Road to Kingdom, Institut Teknologi 10 November. Kamu di ITS sekarang? Iya, di ITS sekarang. Luar biasa. Mas Yusuf melanjutkan studinya di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Fakultas apa? Fakultasnya namanya FSAD. FSAD, Fakultas Sains dan Data Analitika. Analisa Data, ya. Fakultas Sains dan Analisa Data. Iya, analisa atau analitika saya agak lupa. Oh gitu ya. Belum hafal, masih mahasiswa baru. Iya, masih belum hafal. Oke. Terus jurusannya? Matematika. Matematika? Iya. Matematika murni? Iya, yang murni. Kalau di ITS nggak ada yang pendidikan, adanya matematika ya murni. Oh, matematika murni. Iya. Kenapa milih matematika, Sob? Penasaran sebenarnya. Modal penasaran sebenarnya. Oh gitu ya. Iya. Kan ini yo agak nggak nyambung, tapi yo semua itu sebenarnya bisa disambung-sambung kayak. Ya semuanya bisa. Kan di Al-Azhar ini kan Yusuf belajar bisnis gitu ya. Iya. Dan memang juga bukan cuma belajar bisnis. Kemarin juga ketika lulus dari Al-Azhar, Yusuf juga sudah menjalankan bisnisnya. Kalau ya. apa namanya apa sebelum aku? Unpixelated itu sebuah perusahaan jasa fotografi ya, fotografi dan video lah ya, pokoknya yang kayak gitu ya. Masih jalan ya Sob ya? Masih ya, sambil kuliah nanti masih dijalankan. Terus sekarang kuliahnya ambil matematika. Iya. Nah itu kalau misalkan ya kuliahnya itu jurusannya desain komunikasi visual atau apa ya desain grafis lah gitu, masih rada nyambung ya. Ini kuliahnya ambilnya matematika, betul ya. Dan kalau nggak salah pernah ada yang cerita ya, sejak dari Yusuf ini daftar di beberapa universitas gitu. Itu semuanya jurusan matematika itu memang ya. Jadi memang benar-benar pengen di situ, dan ternyata yang meminang Yusuf, yang menerima Yusuf adalah Institut Teknologi 10 November arek Surabaya, ITS ya. Kenapa matematika, Sob? Jadi kalau di Al-Azhar kan masih ingat aku lah, lulus sudah ingat. Diajarkan berpikir kritis kan ya? Iya, betul. Gitu, mencari solusi dari sebuah masalah. Betul. Ya sebenarnya jurusan MTK juga begitu. Emang kok di bayangan kita kan nggak pernah masuk jurusan MTK. Ya apa nih, cuma ngitung-ngitung, ngurusin angka. Malah nggak ada angkanya sama sekali, variabel semua. Nggak gitu. Kok di matematika itu kan teori ya. Jadi kita diajarkan untuk berpikir kritis dan menyelesaikan masalah gitu. Tapi karena jurusannya matematika, masalahnya apa? Angka gitu. Gitu. Kalau yang lain-lain kan mungkin masalahnya ya sosum gitu kan. Mungkin masalah politik dan lain-lain. Nah, kalau kita masalahnya apa? Angka gitu. Tapi sebenarnya juga diajarkan cara berpikir kritis juga kalau masuk matematika. Beneran otaknya dipaksa kerja keras di situ. Sama. Jadi dia ngomong nggak nyambung banget juga nggak bisa. Ada hubungannya tetepan. Iya. Jadi ini lebih mendalam lagi terkait dengan dulu pernah belajar di sini tentang critical thinking and problem solving, itu nama mapelnya di Al-Azhar ya. Yang ngajar Ustadz Haryadi. Ustadz Haryadi. Jadi ini lebih mendalam lagi ya. Jadi di matematika itu ternyata itu ya mengajarkan kemampuan analisis. Nanti ketika lulus ya itu tetap relate dengan dunia bisnisnya Yusuf gitu kan. Karena di bisnis kan juga perlu analisis, critical thinking untuk mungkin menyelesaikan masalahnya, problemnya klien yang datang gitu kan, yang minta wah ini pengen dibuatin ini gitu ya. Luar biasa. Kemarin tes. Kemarin ke ITS berarti ya? Kalau aku kan jalurnya mandiri. Masukin skor UTBK. Ya sebenarnya tes juga, tapi kan tesnya UTBK. UTBK berarti kan bisa masuk skor UTBK. Itu apa namanya, Pak? UTBK. Iya. Bisa masuk kan berarti skor UTBK kamu ya lumayan tinggi. Iya.
Ya nggak terlalu. Tapi nggak penting itu, yang penting ITS menerimamu. Iya, alhamdulillah ya keterima. Selain ITS daftar di mana aja? Selain di ITS daftar, seingat saya itu ada di Undip, UNY sama Negeri Malang, UM. Dan saya dengar semuanya kamu diterima. Iya, alhamdulillah. Semuanya diterima di jurusan matematika itu ya. Iya. Tapi kemudian kenapa kamu milihnya ITS? Ya, kan yang lebih dekat dari sini Undip lebih dekat, Jogja lebih dekat. Jogja lebih dekat malah. UNJ dekat malah. Tapi ya setelah dilihat-lihat bagus sendiri. Oh gitu. Jadi kok di antara pilihannya itu ya, di antara 4 itu ya bagus sendiri ini, jadi aku pilih ini akhirnya. Iya. Di ITS. Ini sudah masuk berarti ya. Ini tak lihat tadi masih pakai seragam hitam putih, ini berarti pulang dari apa namanya? Apa ya, kalau saya dulu namanya ospek, zaman Ustadz dulu. Sekarang apa namanya? Ya sama sih ospek. Masih ospek. Ya cuman kok di ITS itu ada gerigi, ya ospek satu ITS-nya kan, satu mapanya. Terus ada juga ini OKKBK, ini ospek departemen atau prodi. Khusus prodi matematika. Iya. Kemarin ospek satu universitas. Ya, terus ini ospek ini. Terus dari Surabaya ke Solo ini tadi. Iya. Motoran katanya. Iya, motoran. Lewat Mojokerto Madiun tak lewatin. Oh gitu ya. Iya, Jombang lewat situ. Ngawi gitu. Iya. Oh enggak, deng kalau Ngawi, tapi lewatnya Tawangmangu soalnya. Oh, lewat jalur Tawangmangu. Oh, iya, sekalian naik itu berarti. Iya, nanjak apa namanya daerah sananya Tawangmangu itu mana namanya? Itu lewat situ ya berarti. Iya. Lebih dekat, so. Kenapa? Lebih dekat. Enggak sih, pengen healing sekalian. Katanya orang sebenarnya malah lebih jauh gitu, apalagi ke Colomadu, tapi ya enggak apalah sekalian healing. Oh, berapa jam nih? Sebenarnya kalau aku pengen non-stop ya, nggak istirahat itu 7 jam sebenarnya bisa, 6-7 jam gitu mungkin bisa. Apalagi agak ngebut, cuman aku kebanyakan berhentinya, banyakan mampirnya. Ya sekalian lah. Iya, betul. Istirahat sekalian ya. Apalagi di Madiun berarti lumayan lama itu. Soalnya ternyata Madiun kotanya bagus juga ya. Oh gitu ya. Jadi makanya. Iya, kamu yang hobi fotografi pasti ngelihat kota-kota gitu tergelitik untuk melihat potret dan sebagainya. Oke. Nah, ini sebelum lanjut nanti di ITS-nya udah jelas nih ya, di matematika ya selamat. Tapi kamu nggak merasa berat atau takut? Kan gini, kan di Al-Azhar ini ya bagaimanapun juga karena kita ini kan dulu sekolah bisnis ya, lebih fokus ke bisnis. Tentu kan pelajaran matematika yang kamu terima di sini kan jauh lebih sedikit dibandingkan yang diterima teman-teman di SMA. Ya. Nah sementara sekarang kamu kuliah di fakultas jurusannya justru jurusan matematika murni lagi gitu kan. Enggak gentar gitu, takut itu, khawatir gitu. Ya khawatir pasti ada ya, apalagi kan ya basicnya bandingin sama yang lain mungkin aku agak kalah gitu kan. Cuman apa, kalau takut sih enggak, khawatir ada, cuman takut sih enggak, ya jalannya aja, yakin aja. Kan segala sesuatu tuh nggak ada ya, nggak bisa itu nggak ada, adanya itu kan belum bisa, mau belajar atau enggak tinggalan gitu aja. Keren. Sesuatu yang nampak bisa dipelajari, ngapain takut gitu ya. Iya, ya mungkin sekarang ya aku belum bisa, jujur aja aku juga belum bisa ngitung-ngitung gitu-gitu, cuman ya harapannya kan setelah beberapa bulan gitu kan ya udah bisa apa ya, menyamai atau mungkin malah ngunggulin yang lain ya, bismillah. Oke, siap. Yang penting itu percaya diri ya itu. Ya. Iya. Yo, sekarang aku belajar dulu sama kamu, besok kamu belajar sama aku. Gitu. Ya mungkin justru perlu menyiapkan waktu di awal-awal bulan ini untuk mengejar ketinggalan dengan lebih cepat ya. Banyak belajar tentang mungkin teori-teori di matematika yang dulu belum sempat didapetin di sini. Tapi ITS bisa menerima kamu itu, mereka sudah punya feeling, ini anak mampu gitu. Oke. Nah, sekarang kalau bicara tentang bisnisnya Yusuf, Unpixelity ya. Unpixelated ya. Ini namanya memang agak unik ya. Tapi kalau yang paham ketika ini namanya Unpixelated ini pasti hubungannya itu dengan fotografi, dengan video ya. Memang Mas Yusuf ini alumni yang kemarin merintis bisnisnya itu di bidang itu. Jadi jasa fotografi dan videografi itu. Sudah banyak klien yang Mas Yusuf ini handle,
dari beberapa perusahaan untuk bikin foto produk ya Mas ya. Iya, foto produk banyak. Portofolionya adalah itu foto produk, tapi tidak menutup juga untuk fotografi event gitu ya. Wisuda, ngantenan, jadi teman-teman yang mau punya wedding nanti bisa menghubungi Mas Yusuf. Tapi dengan syarat kalau saat ini ketika lagi tidak sibuk kuliah. Ya, di Surabaya juga aku sekarang posisinya kan. Oh, posisinya di Surabaya. Berarti buat teman-teman yang di Surabaya tidak perlu ragu, portofolio beliau bagaimana hasil jepretannya dan bagaimana hasil videografinya, teman-teman bisa lihatkan aja di YouTube-nya Al-Athar. Itu beberapa di antaranya adalah hasil karya dari Mas Yusuf. Nanti di sana masih tetap bawa kamera kan? Masih tetap. Masih selalu hunting video dan foto-foto di mana-mana kan? Masih. Ini aja aku niatnya itu sebenarnya. Kalau ya semoga keterima mau join ITS TV. Oh gitu. Ya. Jadi jalan tuh dua-duanya ya. Jadi pendidikannya jalan di matematika, hobinya tetap jalan tuh di ITS TV. Soalnya fotografi, videografi kan hobi yang bisa diduitin. Iya benar. Jadi harapannya ya kalau udah jalan sebelum lulus kan berarti lulus nggak nganggur. Iya betul. Gitu. Kan nggak harus relate antara apa yang dipelajari di bangku kuliah dengan pekerjaan, nggak harus relate. Siapa ngomong kalau lulusan matematika nanti harus jadi ilmuwan matematika atau jadi guru matematika, kan nggak harus. Ya nggak harus. Nah, nanti yang justru yang di pekerjaannya adalah apa yang di hobinya, ya di videografi bisa jadi kan udah fotografernya itu orang ahli matematika, jadi dia bisa ketika ngambil angel tuh, wah ini sudutnya sekian, harusnya wes. Bisa jadi. Oke. Di Surabaya kos berarti? Iya, ngekos. Sendiri? Ya, sendiri. Tidak ada family ya di sana ya? Oh, enggak. Temen family enggak ada. Ya, jadi kos sendiri, belajar mandiri ya? Iya. Oke, itu juga sebuah tantangan baru. Tapi santai aja gitu kan. Di Al-Athar dulu sudah sekian lama diajarin untuk mandiri, apa-apa tanggung jawab sendiri gitu. Nah, ini kerennya nanti Mas Yusuf akan merasakan atmosfer yang dulu dibangun di Al-Athar ini, di mana siswa itu kita dorong kemandiriannya gitu kan. Kalau tanggung jawabnya menyelesaikan tugas dan sebagainya, nanti akan kerasa banget ketika Mas Yusuf di bangku kuliah. Karena ketika di bangku kuliah kan mahasiswa itu benar-benar 100% mandiri malah. Kalau di Al-Athar aja masih ada ustadz yang ngingetin, masih ada ini. Di kuliah nggak mungkin ada itu. Dosen juga mau Yusuf kerjain terserah, nggak terserah. Kamu mau lulus cepat karepmu, nggak ya terserah gitu kan. Artinya betul-betul kemandirian. Nah, Mas Yusuf mungkin punya step saat kalau tadi di matematikanya itu satu tahap mungkin merasa ketinggalan, tapi di yang ini Mas Yusuf bisa merasa satu langkah di depan gitu, soal terbiasa mandiri, terbiasa menyelesaikan pekerjaan, menyelesaikan tugas, terbiasa berpikir kritis itu tadi. Oke, keren nih. Unpixelatednya tetap jalan, belajarnya di ITS juga semoga nanti lancar. Gitu. Amin. Sebelum kita selesai, saya kasih waktu untuk ngomong sama teman-teman ya, adik kelas terutama atau siapapun. Ini ada kata-kata hari ini dari Mas Yusuf apa nih, untuk menyemangati mereka bahwa nggak ada yang nggak mungkin. Itu sih kalau yang Ustadz pelajari dari fenomena Yusuf hari ini gitu kan. Kemarin aku sampai sempet yang bener sok ambil matematika gitu, ternyata betul, nggak ada yang nggak mungkin gitu. Ketika memang punya keinginan bisa diusahain gitu kan. Dan Yusuf membuktikan itu. 4 universitas keren di Indonesia semuanya menerima Yusuf, meminang Yusuf untuk menjadi mahasiswa jurusan matematika gitu. Tapi Yusuf menjatuhkan pilihannya di Institut Teknologi 10 November. Wes. Ayo Sob, silakan Sob. Apa Sob? Kata-kata hari ini Sob. Untuk adik kelas ya Pak. Ya, adik kelas boleh. Adik kelas ya. Jangan pernah berhenti untuk merasa penasaran lah. Karena yang bikin kita maju itu, yang bedain kita sama hewan kan sebenarnya itu kan. Kita punya akal, kita terus penasaran dan kita selalu ingin untuk belajar. Itulah, jangan pernah berhenti belajar kalau menurut saya sih. Itu penting banget. Selalu penasaran, karena orang penasaran juga
apa ya, bisa jauh lebih berkembang daripada orang pinter. Gitu. Kalau saya sih itu. Oke, luar biasa ini. Karena penasaran, orang bisa sampai ke bulan ya nggak Sob? Iya, karena penasaran. Ketika orang nggak punya penasaran apa sih yang ada di atas sana, orang nggak akan berpikir piye carane bikin roket untuk bisa sampai ke Iya, bulan. ini hasil penasaran juga nih sebenarnya. Mosok tuh komputer nggak bisa dikecilin gitu. Ya, hasil penasaran juga. Jadi apa namanya? Memupuk rasa penasaran itu penting ya untuk tetap terus punya rasa penasaran. Oke Sob, terima kasih atas waktunya. Terus pelihara rasa penasaran itu agar Yusuf terus berkembang. Ya ini nanti balik Surabaya berarti? Iya, motoran lagi. Langsung hari ini atau? Besok. Masih besok ya. Ya hati-hati di jalan. Nanti next time kalau pulang ke Solo naik bis aja. Oh iya. Asik naik motor. Iya, tapi kalau di Solonya hanya beberapa hari, lebih baik naik bis ya, nanti biar apa namanya motornya ditinggal di Surabaya. Oke, gitu Yusuf, terima kasih banyak Sob. Oke, teman-teman, itu perbincangan saya dengan salah satu most wanted alumni Al-Azhar ya, Mas Yusuf Rais Wicaksono. Ya, beliau memang selama waktu masih belajar di Al-Azhar dulu juga sudah menunjukkan hobinya di sinematografi ya, dan banyak membantu teman-teman dari media Al-Azhar untuk membuat beberapa video dokumentasi maupun video-video kegiatan YouTube-nya Al-Azhar. Itu salah satunya, selain kemarin ada Mas Yaidan itu yang ada di belakang layar, juga ada Mas Yusuf ini. Dan sayangnya Sof, ini yang agak belum tergantikan. Artinya adik-adik kelas ini masih belum ada yang punya talenta menggantikan Yusuf dan Zaidan. Ini masih kita cari terus ini untuk supaya apa namanya medianya Al-Azhar selalu terus bisa menyapa pemirsa dimanapun berada. Begitu, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menyaksikan kami berdua pada saat ini. Saya Khalil, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.